Perang Dunia Kedua, perang yang telah merenggut jutaan nyawa manusia ini berlangsung selama 6 tahun. Perang Dunia Kedua dimulai pada tanggal 1 September 1939 hingga 2 September 1945. Perang tersebut telah memberikan dampak perubahan yang amat signifikan pada panggung politik global, di mana seluruh dunia terbagi menjadi dua kekuatan besar yang saling beradu otot dan kemampuan. Satu kekuatan besar dengan anggota utama, Prancis, Inggris, dan Amerika Serikat, serta di akhir perang, Uni Soviet turut bergabung dengan kekuatan ini. Kekuatan ini dinamakan sebagai blok sekutu, sedangkan kekuatan lawannya berisikan kekuatan utamanya adalah Nazi Jerman, Italia, dan Kekaisaran Jepang. Kekuatan ini disebut blok poros. Latar belakang terjadinya Perang Dunia Kedua. Latar belakang dari perang ini sebenarnya sangat kompleks, mulai dari perbedaan ideologi, kegagalan LBB dalam menjaga kedamaian, perlombaan senjata dan politik, dan yang paling utama adalah invasi Nazi Jerman ke Polandia pada tahun 1939. Setelah Perang Dunia I, Inggris, Prancis, dan Italia menyeret Jerman ke meja perundingan. Jerman yang telah menderita kekalahan harus menandatangani Perjanjian Versailles. Perjanjian ini menuntut Jerman untuk mengganti kerugian sekutu akibat perang. Tak hanya itu, Jerman juga harus kehilangan beberapa wilayahnya, serta kekuatan militernya sangat dibatasi oleh negara pemenang. Hal ini tentu membuat Jerman sangat menderita, dan dari sinilah muncul rasa dendam. Pada tahun 1933, Partai Nazi menang pemilu dan mengganti ideologi demokrasi Republik Weimar dengan ideologi fasis. Adolf Hitler yang pada saat itu menjadi kanselir Jerman memandang bahwa Perjanjian Versailles adalah sebuah penghinaan bagi bangsa Jerman. Ia bertekad untuk membalas dan ingin merebut kembali Silesia dan Prusia Barat yang kini telah diserahkan kepada Polandia. Ternyata, Uni Soviet sudah tahu rencana penyerangan ini. Di satu sisi, ia mendukung penyerangan ini agar mereka dapat mengagnesasi wilayah timur Polandia. After a thorough bombardment, the outnumbered garrison of Gdynia surrenders. Nazi bombs also knock out the heavy armored cars which the Polish army had. Demi kelancaran dari operasi ini, Jerman dan Uni Soviet mengadakan sebuah pertemuan rahasia dan melahirkan sebuah perjanjian bernama Perjanjian Molotov-Ribbentrop pada tanggal 23 Agustus 1939. Mereka sepakat bahwa Jerman dan Uni Soviet tidak akan saling menyerang dan menyetujui pembagian wilayah Polandia. Inggris dan Prancis makin khawatir dengan gerak-gerik Jerman. Akibatnya, mereka menjamin keamanan bagi Polandia untuk mempertahankan integritas wilayahnya. Pada tanggal 1 September 1939, tanpa basa-basi, Jerman langsung menyerang Polandia dengan kekuatan penuh. 900 pesawat pengebom terbang di langit Polandia. 2.000 tank dan 1,5 juta personel menyerang pertahanan Polandia. Dengan kekuatan seperti itu, tentu Polandia tidak bisa berbuat apa-apa selain menyerah. Faktanya, Jerman memiliki superioritas dalam kekuatan udaranya, atau yang disebut Luftwaffe. Namun, sekutunya tak tinggal diam. Inggris dan Prancis
langsung mendeklarasikan perang terhadap Jerman pada tanggal 3 September tahun 1939. Namun secara mengejutkan, Uni Soviet langsung menyerang Polandia dari timur pada tanggal 17 September. Akibat diserang dari dua arah, Polandia pun akhirnya menyerah pada tanggal 27 September 1939. Dan Jerman langsung membagi wilayah Polandia dengan Uni Soviet pada tanggal 29 September. Ini merupakan keberhasilan dari taktik Jerman yang sangat andal. Taktik ini sering dikenal sebagai Blitzkrieg atau serangan kilat. Hitler telah menawarkan perjanjian damai dengan Prancis dan Inggris. Namun, dengan cepat Inggris dan Prancis langsung memberi respon negatif. Mereka dengan keras menolak perjanjian Hitler. Di sisi lain, Stalin khawatir akan kelicikan Hitler. Maka dari itu, Stalin membangun pertahanan yang lebih kuat untuk kota-kota terpenting Uni Soviet. Benar saja, perjanjian Molotov-Ribbentrop yang telah menjanjikan bahwa Jerman dan Uni Soviet tidak akan saling menyerang, cuman akal-akalan Hitler agar operasinya tidak terganggu. Demi keamanan Soviet, Stalin menawarkan aliansi dengan Finlandia. Namun sayangnya, mereka menolak aliansi tersebut karena Finlandia tetap ingin netral. Stalin yang mendengar kabar itu langsung murka, dan dengan itu, Tentara Merah Soviet langsung menyerang Finlandia pada tanggal 30 November 1939. Soviet membagi angkatan daratnya menjadi 4, Angkatan Darat 14, Angkatan Darat 8, Angkatan Darat 9, dan Angkatan Darat 7 yang menjadi ujung tombak. Angkatan Darat 7 Soviet yang terdiri dari 120.000 personel, 1.500 artileri, 1.400 tank, dan 1.000 pesawat. Sedangkan di pihak Finlandia, hanya terdiri dari 26.000 personel, 71 artileri, dan 29 senjata anti-tank. Tentu ini sangat berbanding jauh, di mana Soviet harusnya dengan mudah untuk mengambil kemenangan. Namun anehnya, tentara Soviet tidak dapat menembus pertahanan Finlandia pada tanggal 6 Desember. Tentu ini merupakan hal yang sangat memalukan bagi Soviet. Namun tetap saja, pertahanan Finlandia terlalu lemah dan tetap dapat dikalahkan oleh Soviet. Kelemahan ini kemudian dimanfaatkan oleh Angkatan Darat ke-8 Soviet. Pasukan Divisi 12 Finlandia sempat melancarkan serangan balik, namun tidak berhasil untuk menghancurkan Tentara Merah karena kekuatannya yang terlalu lemah. Menjelang Februari 1940, musim dingin yang membekukan Teluk Viipuri yang tidak terlalu luas. Kondisi ini memberikan jalan bagi Angkatan Darat 7 Soviet untuk mengirim kendaraan lapis bajanya dan menyusuri sepanjang garis pantai untuk menyerang Helsinki. Pada tanggal 6 Maret 1940, pasukan Finlandia tidak mampu lagi menahan lagi serangan dari Tentara Merah dan membuat pertahanan Viipuri terputus dengan Helsinki, ibu kota Finlandia. Pada akhirnya, Finlandia terpaksa menandatangani Perjanjian Perdamaian Moskow pada tanggal 13 Maret 1940. Dalam perjanjian tersebut, Finlandia kehilangan 10% sampai 12% wilayahnya. Akibatnya, Finlandia kini lebih condong ke Nazi Jerman. Dan dengan itu, Finlandia sekarang menjadi sekutu Hitler. Sesuai dengan perkiraan Stalin, Jerman telah merencanakan serangan ke utara melalui Denmark jauh sebelum kemenangan Soviet atas Finlandia. So on April 9th, Hitler invaded Denmark and Norway. Denmark was powerless to resist and didn't.
Jerman membuka front utara untuk mengamankan pasokan biji besi dari Swedia dan memutus rantai pasokan biji besi dari Swedia melalui pelabuhan Norwegia menuju Inggris. On May 9th, Hitler invaded Holland and Belgium. This pictorial record Front utara dibuka dengan penyerangan Jerman terhadap Denmark pada dini hari tanggal 9 April 1940, dan operasi ini dinamakan Operasi Weserubung. Namun, militer Denmark sangat tidak sebanding dengan Jerman. Hal ini menyebabkan Denmark harus menyerah dalam waktu yang sangat singkat. Hanya butuh 3-6 jam, Jerman telah berhasil menundukkan Denmark ke tangan pemerintahannya. Ini menjadi invasi tersingkat selama Perang Dunia Kedua. Jatuhnya Denmark ke tangan Jerman telah membuka jalan bagi Hitler untuk melanjutkan invasinya terhadap Norwegia. Namun, sekutu telah mengetahuinya, sehingga mereka langsung mengirim pasukannya menuju Norwegia. This was Rotterdam, bombed after the Dutch forces had surrendered. The Nazis said there had been a mistake. The news had not reached the Luftwaffe in time. And the next morning, reconnaissance planes flew over the city as they had flown over Warsaw, recording for the propaganda ministry another tribute to the efficacy of the Luftwaffe, while Rotterdam buried its dead as Warsaw had. The Allies could impede, but could not stop. Jerman segera mengerahkan pasukan payungnya menuju daratan Norwegia. Dengan cepat, pasukan payung Jerman segera membersihkan pasukan pertahanan Norwegia dengan bantuan pesawat pembom Luftwaffe. Keberhasilan pasukan payung Jerman tentunya sangat berpengaruh bagi kesuksesan pendaratan pasukan di wilayah pesisir. Pendaratan pertama Jerman pada bulan April langsung diarahkan ke kota Oslo, yang merupakan ibu kota Norwegia. Sebanyak 2.000 personel dari Divisi Infanteri 163 mendarat pada pagi hari, dan disusul dengan gelombang kedua sebanyak 3.000 personel dari divisi yang sama pada siang hari. Namun, pendaratan ini tidak selalu berjalan dengan mulus. Terdapat Royal Navy yang sedang memantau pergerakan Jerman. Oleh karena itu, Jerman mengirimkan sekitar 290 pesawat pembom Heinkel 111, 40 pembom Tukik Stuka, 100 pesawat pemburu, 7 pesawat intai, dan 500 pesawat transport. Kekuatan sekutu tetap tidak dapat membendung kekuatan Nazi, sehingga pada tanggal 30 April, sekutu memulai mengevakuasi pasukannya. Troops that occupied southern Norway in a swift campaign, which in motorized battle was the climax of aggression. In the attack. The battle in the harbor at Narvik, one of the foremost naval exploits of the war. They shell every German vessel in sight. The port is a litter of sinking ships. Tanpa bantuan sekutu, tentu Norwegia tidak dapat menahan kekuatan Nazi, sehingga mereka lebih cepat dikalahkan oleh Hitler. Pada tanggal 9 Juni, Norwegia memberikan pernyataan resmi menyerah. Raja dari Norwegia dan putra mahkotanya segera melarikan diri ke London. Kekalahan Norwegia tidak hanya karena kehebatan Nazi, tetapi juga ada pengkhianat dalam tubuh pemerintahannya. Dia adalah Vidkun Quisling yang merupakan politisi pro-Nazi Jerman. Hitler telah berjanji padanya bahwa jika Jerman berhasil menduduki Norwegia, ia akan memberi kedudukan sebagai kepala pemerintahan Norwegia. Terima kasih sudah nonton sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Sampai ketemu di video part 2.